Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Nisa Ardila, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini aku akan membahas sebuah aplikasi yang sangat penting buat kita sebagai warga Indonesia, yaitu DJP atau Cortex Online. Nah, ini adalah aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP, yang membantu kita mengurus pajak secara digital, mulai dari lapor SPT, buat kode billing, sampai cek status pajak. Di video ini, aku akan membahas mulai dari pengenalan aplikasi DJP online, fitur-fiturnya, cara penggunaannya, manfaat hingga kelebihan dan kekurangannya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir ya. Coba kita mulai masuk ke korteksnya. Ini dia. Jadi, korteks ini adalah merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Cortex ini merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang diatur dalam Perundangan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, perubahan sistem inti administrasi perpajakan merupakan proyek rancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Nah, tujuan utama dari membangun Cortex ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Oke, mungkin aku di sini bakal tunjukin sedikit video eh, panduan aktivasi akun Cortex ya, supaya teman-teman bisa Selamat lebih datang jelas. di panduan Cortex DJP. Kali ini, saya akan memandu kawan pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP untuk melakukan aktivasi akun pada Cortex DJP. Pertama, kunjungi cortexdjp.pajak.go.id. Pilih aktivasi, centang sudah terdaftar, pilih status penanggung wajib pajak dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjutkan mengisi NPWP. Klik tombol cari, pastikan nama wajib pajak yang muncul telah sesuai dengan identitas kawan pajak. Isikan email dan nomor handphone yang terdaftar. Lakukan verifikasi identitas, ambil foto Anda dan klik validasi foto. Centang pernyataan wajib pajak. Klik simpan, pastikan notifikasi berhasil telah muncul. Periksa email kawan pajak dan lakukan login dengan password yang tertera pada dokumen di email Anda. Kami sarankan untuk segera melakukan penggantian password agar memudahkan proses pemenuhan hak dan kewajiban pekerja. Demikian panduan Cortex DJP untuk aktivasi akun Cortex DJP. Sampai jumpa di panduan Cortex lainnya. Jika Anda memerlukan bantuan, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon Tutri Pajak 1500-200. Pajak kuat, APBN sehat. Oke, tadi adalah panduan untuk mengaktifasi Cortex ini ya. Sekarang kita lihat di website pajak.go.id-nya. Di sini ternyata ada panduan ringkas Cortex DJP. Ini adalah seri panduan ringkasnya, lalu ada handbook tutorial Cortex-nya. Sebenarnya di sini udah lengkap ya. Tinggal kita mengeksplor aja di website ini. Terus juga ada keterangan tertulis dan siaran pers. Terus juga ada template untuk XML dan converter dari Excel ke XML.
Lalu ada manfaat Cortex, tapi sebelum itu aku akan menjelaskan fitur-fiturnya sedikit. Cuman di sini aku nggak bisa share ke kalian untuk fitur-fiturnya, eh, untuk loginnya karena di sini aku belum punya NPWP. Jadi aku bakal eh, jelasin aja secara langsung gitu ya, tanpa memperlihatkan bentuk fitur-fiturnya. Oke, aku izin stop screen. Mana ini Substack? Oke. Jadi eh, di fiturnya di dalamnya ini ada mana ya? Sebentar. Fitur pertama itu ada e-filing, yaitu untuk melaporkan SPT tahunan secara elektronik. Nah, jadi di situ pengguna tinggal menjawab pertanyaan panduan yang disediakan oleh sistem. Lalu data akan otomatis disesuaikan dengan formulir yang tepat, seperti formulir 1770S atau 1770SS. Nah, setelah dikirim, kita itu bisa langsung mendapatkan bukti penerima elektronik atau BPE. Fitur yang kedua itu ada e-billing, yaitu fitur untuk memungkinkan wajib pajak membuat kode billing untuk pembayaran pajak. Nah, kode ini digunakan untuk membayar pajak lewat ATM, mobile banking, atau internet banking. Nah, ini tuh praktis banget karena kita nggak perlu isi manual di kertas lagi. Untuk fitur yang ketiga, ada e-BUFOT atau bukti potong elektronik. Nah, fitur ini berguna untuk pelaporan dan pembuatan bukti potong pajak penghasilan, khususnya bagi badan usaha atau pemberi kerja. Nah, semua data itu semua data transaksi bisa diunggah dan dikelola secara otomatis. Lalu ada fitur profil wajib pajak. Nah, atau biasa kita sebut sebagai dashboard utama ya. Di menu ini tuh kita bisa melihat data identitas, NPWP, status kewajiban pajak, dan riwayat pelaporan. Nah, menu ini tuh memudahkan kita untuk memastikan semua data sudah sesuai dan aktif. Fitur selanjutnya itu ada e-form pajak. Nah, ini tuh berbeda dari e-filing karena fitur e-form ini digunakan untuk mengisi SPT secara offline, lalu mengunggahnya kembali setelah selesai. Ini berguna buat koneksi internet kita yang kurang stabil. Lalu ada fitur notifikasi dan bukti pelaporan. Fitur ini menyimpan riwayat pengiriman SPT dan statusnya. Jadi kita bisa cek apakah laporannya sudah diterima oleh sistem DJP atau belum. Lalu ada layanan tambahan. Saat ini DJP juga menggunakan fitur seperti verifikasi e-fin online dan riset paspor mandiri yang membantu kita sebagai pengguna mengakses akun tanpa harus datang ke KKP. Semua fitur ini dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu agar proses perpajakan menjadi lebih efisien, aman, dan cepat. Lalu oke, aku akan menjelaskan yang tadi, manfaat dari si Cortex ini. Search kita lagi, manfaat dari mana? Tadi manfaat. Nah, manfaat implementasi Cortex ini antara lain itu seperti yang tadi aku jelaskan ya, ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi proses administrasi perpajakan itu menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan tentunya. Yang kedua, itu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nah, kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak diharapkan dapat mendorong kita untuk patuh wajib pajak. Yang ketiga, itu ada peningkatan kualitas layanan. Layanan perpajakan menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Lalu ada peningkatan kemampuan analisis data. Data perpajakan yang terintegrasi dapat diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan.
Seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa sebenarnya sistem ini tuh sudah ada, cuman eh, ada perubahan proses bisnis. Nah, kita let's go ke perubahan proses bisnis apa ya yang terjadi di dalam eh, Cortex ini. Jadi, proses bisnis exciting. Jadi, sebelumnya itu banyak aplikasi, belum sepenuhnya terintegrasi, dan masih banyak layanan manual. Lalu ke fase breaking, yaitu fase breaking ini melibatkan serangkaian perubahan fitur dan mekanisme kerja pada sistem saat ini, yaitu sistem legacy, dan dirancang untuk mendekati fitur dan mekanisme kerja pada sistem baru. Hal ini itu bertujuan agar wajib pajak sebagai pengguna sistem yang dapat beradaptasi cepat saat implementasi sistem inti yang baru. Lalu proses bisnis yang saat ini digunakan yaitu proses bisnis to be. Itu terintegrasi, satu tampilan, mencakup seluruh fungsi inti dan fokus pada layanan digital. Lalu di sini juga ada proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kita bisa, ini sudah cukup. Aku akan membahas lagi tentang kelebihan dan kekurangannya kali ya. Oke, jadi kekurangan dan kelebihannya itu, pertama aku akan membahas dulu kelebihannya. Jadi website atau aplikasi ini tuh resmi dan aman, langsung dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, fitur-fiturnya itu lengkap. Kayak tadi ada e-filing, e-billing, e-bufot, dan e-form. Lalu selanjutnya itu hemat waktu, praktis, dan tanpa biaya tambahan. Lalu juga datanya tersimpan otomatis di server DJP dan juga ramah untuk pengguna individu maupun badan usaha yang kecil. Untuk kekurangannya dari aplikasi ini, kadang server ini tuh lambat saat mendekati batas pelaporan, kayak misalnya bulan Maret, karena banyak gitu ya pengguna yang menggunakannya. Lalu juga tampilan UI UX-nya itu masih sederhana dan agak kaku. Jadi masih banyak tulisan-tulisan yang mepet-mepet gitu ya. Jadi kayak eh, masih sederhana dan kurang friendly sebenarnya. Lalu juga butuh pemahaman dasar tentang istilah-istilah pajak dan tergantung pada koneksi internet yang stabil. Jadi, sebagai kesimpulan dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa DJP online atau Cortex Online ini adalah langkah besar dalam modernisasi sistem pajak Indonesia. Aplikasi ini membantu masyarakat agar mudah melapor dan membayar pajak lebih mudah, cepat, dan transparan. Oke, walaupun masih ada kekurangan seperti tampilan klasik dan servernya yang kadang sibuk, secara keseluruhan DJP online ini sangat bermanfaat dan digunakan dan layak digunakan oleh semua wajib pajak. Sekian review dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana fungsi dan cara pakai DJP online. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.